Komisi Pemilihan Umum KPU membawa 2 saksi dan 1 ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kedua saksi itu adalah Yudhistira Dwi Wardana Asnar, pengembang Sirekap ITB, dan Andre Putra Hermawan dari Pusdatin KPU. Sementara ahli yang berbicara di sidang adalah Marsudi Wahyu Kisworo. Sidang MK kemarin juga menyoroti perihal akurasi dan akuntabilitas sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU. Selain KPU, saksi dan ahli dari Badan Pengawas Pemilu juga memberikan keterangan mengenai sengketa Pilpres. Bawaslu membawa 1 ahli dan 7 saksi. Ahli yang memberikan keterangan dari Bawaslu adalah Muhammad Al-Hamid, Guru Besar Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin. Muhammad juga pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu periode 2012-2017. Tim TV One mengabarkan. Dan saksi fakta kami. Ya, kita tahu ada peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif, yaitu pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran administratif pemilu terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh calon anggota DPR, DPD, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM dilaksanakan oleh Bawaslu dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka. Pembuat undang-undang dan masyarakat terlalu tinggi ekspektasinya kepada Badan Pengawas Pemilu dengan indikator seperti ini. Pertama, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu, mengawasi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, Bawaslu menangani dugaan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, Bawaslu menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Yang keempat, Bawaslu menerima dan meneruskan kepada DKPP dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu permanen, yaitu KPU dan Bawaslu, sampai tingkat kabupaten kota. Menangani dan memutus dugaan pelanggaran etik jajaran penyelenggara ad hoc. Yang kelima, Bawaslu menerima dan meneruskan dugaan pelanggaran lainnya terkait pemilu kepada lembaga atau instansi terkait. Atas kewenangan yang terlalu besar dalam undang-undang itu, Bawaslu RI sekarang ini sudah mencoba membuat sebuah regulasi yang kira-kira bisa menjadi daya dukung dalam rangka menjalankan peran-peran tersebut. Pemirsa, sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi ini masih terus berjalan. Kemarin Sirekap ini menjadi sorotan. Dari sisi 01 dan juga 03 nampaknya banyak anomali-anomali yang masih juga dipertanyakan kepada KPU terkait Sirekap. Dan kemarin di sidang juga terlihat bahwa bagaimana akurasi dan juga akuntabilitas Sirekap ini dipertanyakan dalam sidang MK kemarin. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di samping kanan saya sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Habib. Kemudian juga Bang Said Musyafi, Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Amin. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Said. Selamat pagi Bang Said. Pagi. Kemudian juga ada Mas Arief Budiman, Ketua KPU Pusat periode 2017 sampai dengan 2021. Selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi Mas Arief, sehat ya? Oke, saya mau ke Bang Said dulu. Bang Said, banyak anomali dari 01 yang dipertanyakan terkait Sirekap ini. Apakah kemarin saksi dan juga ahli yang dihadirkan dalam sidang PHPU kemarin sudah cukup menjawab pertanyaan terkait Sirekap? Ya, masih banyak misteri yang belum terjawab karena gini, mekanisme pembuktian dalam persidangan kemarin tidak menggunakan metode IT, tapi metodenya paparan. Jadi kami punya ahli memaparkan problem-problemnya dari developer dan dari ahli yang dibawa oleh KPU juga hanya sebatas memaparkan. Jadi menurut seharusnya kita IT dalam bentuk seperti? Nah, seharusnya dalam persidangan itu langsung aja kita konfrontasi dengan kita lakukan audit forensik bersama. Oh, oke. Itu jadi lebih clear apa yang menjadi sangkaan kita, apa yang menjadi jawaban mereka, itu sama-sama disaksikan dan menjadi fakta persidangan, itu baru clear. Kalau menurut kita A, menurut mereka B, ya nggak akan ketemu. Tinggal majelis nanti bagaimana menilainya. Emang boleh Tapi langsung audit forensik di situ? Nah, itu yang sayangnya tidak dikabulkan ya sama majelis kemarin, karena menurut majelis nanti biar majelis yang menilai, dan itu hak prerogatif majelis lah.
untuk menilai apa yang menurut pendapat kami dan apa yang menurut jawaban dari ahli ataupun saksinya KPU gitu. Kalau masalah boleh atau enggak itu semua sebenarnya hak kewenangan di Mas Zaid, majelis. sebenarnya selisihnya itu atau paling tidak yang menjadi concern dari 01 itu yang perlu diaudit itu apa sih? Lebih kepada dari mana? C1-nya kah atau ada beberapa halnya kah? Jadi gini, beberapa informasi ataupun jawaban serta fakta persidangan itu agak ambigu. Contoh gini, menurut KPU itu Sirekap ini hanyalah alat bantu, ya kan? Nah, sedangkan dalam faktanya ini digunakan sebagai alat utama. Kenapa kami bilang alat utama? Faktanya pada saat persidangan, ketika kami mengajukan saksi fakta yang menyatakan adanya dugaan error sistem atau Sirekap ini jadi alat bantu kecurangan karena dia tidak uncontrol lah dari si pemilik akun, ya kan? Itu pada faktanya mereka tidak bisa, KPU ini ahlinya ataupun saksinya tidak bisa membuktikan secara valid apa yang kita sangkakan melalui saksi kita ini itu benar gitu. Jadi kita bingungnya karena ini kok seperti dibilangnya alat bantu tapi dijadikan rujukan utama, ya kan? Kita bilang dijadikan rujukan utama seperti apa, Bang? Karena kan kita tahu bahwa perhitungan secara manual juga tetap dilakukan. Sirekap hanya sebagai alat bantu saja. Betul, tapi faktanya dalam persidangan ketika hasil atau saksi fakta kami hadirkan, KPU merujuk bukan pada hasil yang di manual kok, dia merujuk pada Sirekap. Oke. Iya kan? Oke, tahan dulu. Nanti selanjutnya kita balik lagi ya. Tapi saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, ini sebagai alat bantu, bahkan ada alat bantu kecurangan tadi disebutkan di situ. Anda melihat apakah Sirekap ini justru seperti itu, atau sebenarnya memang kalau kata kuasa hukum Anda kan ini kan hanya sebagai alat bantu saja. Sekarang apa setelah jeda? Sekarang. Udah tahu dia keren. Tenang, kita kasihkan waktu kepada Bang Habib. Ya, jadi jelas ya, by regulation secara hukum memang alat bantu, dan secara de facto alat bantu. Seluruh rakyat Indonesia tahu yang dihitung itu dari TPS. Ya, manual berjenjang ya. Mengikuti semua, ya. Lalu ke kecamatan, masyarakat mengikuti semua, termasuk juga para saksi dari paslon yang semua juga tanda tangan sebagian besar, ya. Bawaslu ada, pemantau ada, lalu di kabupaten, lalu di provinsi, lalu di RI, itu baik secara undang-undang, secara peraturan maupun secara faktual, memang itulah yang menjadikan acuan. Berbagai teknologi, bukan hanya Sirekap yang jadi alat bantu. Quick count, ya, kemudian juga ada kawal pemilu yang diinisiasi oleh masyarakat sipil, ya. Seberapapun ilmiahnya, seberapapun sempurnanya, ya, seberapapun advance teknologinya, tetap kita abaikan. Kenapa? Kita kemarin nunggu sampai KPU RI mengetok, ya kan? Walaupun semua sudah punya data nih. Sebelum ketokan terakhir KPU tanggal berapa kemarin, tetap kita menunggu, makanya udah itu nggak perlu diberdebatkan. Tapi kemarin kan ada juga yang menjadi concern adalah penambahan entry-nya itu. Jadi ada yang bilang katanya dari fraud itu kan karena entry itu. Mau penambahan entry dikalikan entry di segala macam, ya kan ya. Yang jadi patokan tetap rekapitulasi manual berjenjang. Kalaupun kita menanggapi protes, maka protes itu harus linier. Munculnya dari provinsi mana, dari kabupaten mana, dari kecamatan mana, dari TPS mana. Nah itu ya yang diproses. Nanti Pak Arief bisa sampaikan ya. Sempurna, Sirekap jauh dari sempurna. Kami sendiri dalam konteks legislatif misalnya banyak juga masalah. Saya waktu buka Sirekap, nah, itu yang info pemilu ya Pak ya. Ini yang di website itu namanya info pemilu, bukan Sirekap. Info pemilu 2024. Ya, info pemilu. Kita nggak bisa tidur, Maria, 3 hari 3 malam karena lihat suara Habibur Rahman jauh banget. Iya kan ya. Jadi dari 02 juga melihat akurasi dan akuntabilitas Sirekap ini juga tidak begitu baik ya. Bukan saya nggak mau bikin judgement. Tadi kan kalau toh, ya kan ya, quote non padahal tidak gitu loh. Kalau toh quote non tidak gitu kan ya. Tidak kalau toh buruk sekali Sirekap ini ya kan ya. Ya nggak ada kaitannya dengan validasi hasil rekapitulasi berjenjang yang diketok oleh
oleh KPU RI. Oke. Kalau teman-teman melihat ada permasalahan yang ada di Sirekap, tinggal mengecek bagaimana halnya duduk persoalan di rekapitulasi berjenjang. Oke. Kalau ini berpengaruh, pasti mereka sudah lakukan protes, Oke. memprotes. Mulai di kabupaten mana protesnya, mulai di kecamatan mana. Tapi Karena ini semua ada. ada saksi. Oke, ini Saksi tidak itu ada. lengkap sekarang. Oke. Saksi lengkap. Saya yang mengawal rekapitulasi ini karena saya juga ada kepentingan sebagai caleg. Ya. Mulai dari TPS saya keliling, kemudian di kecamatan saya begadang berminggu-minggu, ya kan. Di kabupaten saya kawal juga, saya hadir langsung pakai Ya, oke. name tag gitu kan. Di provinsi juga. Itu yang namanya sistem penghitungan rekapitulasi berjenjang, bahkan sejak zamannya Pak Arief sudah sangat advance. Kita masukin data, jangankan data jumlah pemilih, data orang yang hadir nggak sinkron, satu suara saja, tabelnya merah. Ada kayak alarmnya gitu loh. Itu Oke. sejak 2014 ya Pak Arief ya? 2014. 2019 bahkan ya, 14 ya. Oke. Baik, Jadi Bang. sudah begitu advance sistemnya rekapitulasi berjenjang. Apakah kita ingin memberikan masukan terhadap Sirekap? Tentu. Ya. Untuk yang ke depan. Baik. Tapi apakah ini menyerang atau mempengaruhi validasi hasil penghitungan berjenjang? Menurut saya tidak. Oke, Tidak, oke. Mas Arief, sebenarnya ini mempengaruhi validasi atau tidak sih apa yang disangkakan oleh dari kubu 01 Mempengaruhi dan validasi 03? maksudnya? Iya, jadi kan kalau misal mempengaruhi ya, keabsahan hasilnya gitu. keabsahannya Oh. gitu. Karena kan tadi kan ada yang dituduhkan itu bahwa ada pengalian entry, kemudian ada penambahan, ada fraud suara di situ gitu karena Sirekap juga. Nggak, sebetulnya secara regulasi ya tidak mempengaruhi. Memang Oke. karena Sirekap itu di dalam peraturan KPU pun, karena di undang-undang sebenarnya tidak mengatur soal itu ya. Oke. Karena di undang-undang itu mengatakan rekapitulasi berjenjang. Dokumen manual yang digunakan sebagai dasar. Ya. Kontrarior Sirekapnya bukan acuan gitu kan. Nah, dengan di dalam peraturan KPU disebut fungsi Sirekap itu apa? Ya. Itu ada 3 fungsi Sirekap. peraturan KPU ya. Yang pertama untuk sebagai alat publikasi hasil penghitungan. Itu fungsi yang pertama. Publikasi hasil penghitungan. Ya, Oke. jadi penghitungan Yang bisa itu diakses artinya oleh ada di semuanya gitu ya? TPS. Oke. Yang kedua, publikasi hasil rekapitulasi. Itu artinya ada di kecamatan, kabupaten, provinsi sampai di tingkat nasional. Rekapitulasi ada di situ. Yang ketiga, di situ memang disebutkan sebagai alat bantu proses rekapitulasi. Apa yang dimaksud alat bantu itu? Jadi ketika misalnya sampai kecamatan gitu ya, dilakukan rekapitulasi. Nah, alat bantunya apa? Sirekap. Karena Sirekap itu akan mampu memperlihatkan TPS nomor 1 angkanya sekian, TPS nomor 2 angkanya sekian. Ini dokumen yang dijadikan, dokumen manual tadi maksud saya, ini yang dijadikan dasar untuk membuat berita acara hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Artinya bisa dipertanggungjawabkan secara detail begitu ya? Karena Bisa. ada Kalau Sirekap ini tidak, mohon maaf nih saya mengatakan tidak bermasalah, sebetulnya dia akan membantu untuk mengkonfirmasi ini. Proses akan lebih cepat. Itu begini, Sirekap kan bisa diakses siapapun. ya. Sirekap ditampilkan. Setelah ditampilkan, semua orang ini kan, semua saksi kan sudah pegang dokumen nih. Ya. Silakan Bapak cek apakah ada yang tidak sesuai dengan dokumen manual. Nah gitu. Jadi dasarnya memang dokumen manualnya. Begitu tidak ada, selesai sebetulnya. Langsung dicetak, klik. Jadi proses itu sebenarnya bisa cepat. Biasanya karena human dengan error dukungan atau Sirekap. technical error Sirekap atau mungkin zamannya Pak Arief situng lah ya. Ini Ya. bisa Ya. dapat dikategorikan kok ada dugaan-dugaan bermasalah di situ. Kalau situng sebetulnya masih sangat mungkin terjadi human error. Karena waktu itu input angkanya dilakukan oleh petugas. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang kan tidak ada input angka oleh petugas. Foto saja Iya, kan. Pakai mesin. foto. Pakai Aplikasi. mesin, Ah, aplikasi Sirekap ya. itu. Begitu dokumen di C1 di TPS itu difoto, dikirim ke pusat data kita, pusat data KPU. Pusat data itu langsung akan mengumpulkan TPS 1 angkanya sekian, TPS 2 angkanya sekian, TPS 3 angkanya sekian. Langsung dia dijumlah. Jadi nggak akan bisa memarkup jumlah gitu? Tidak akan bisa memarkup jumlah menaikkan Manusia atau... tidak bisa. Logiknya Tidak bisa. begitu, mestinya Oke. tidak bisa. Karena Tidak berdasarkan bisa. Tapi aplikasi ada itu problem ya. memang gitu Oke. kan. Manusia nggak bisa dengan sengaja intervensi ketahuan. Karena namanya kita bicara digital itu kan ada rekam jejaknya. Ya. Data ini masuk dirubah sekian Ya. pasti Ya. ketahuan. Tetapi incidental mungkin terjadi yang by technical and human error. Misalnya angkanya tidak
terbacanya berapa gitu. Cara ngambilnya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ini yang jadi problem kemarin. Nah, oke, ini tahan dulu ya. Dia kena. Setelah jeda. Kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita bahas problemnya ya. Kita akan dengarkan usai jeda. Saya sudah bisa jadi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotma, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Sebentar Pak Hotma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, Saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, yang mulia. Majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi diakui bahwa metadata itu tidak diada, tapi kemudian disimpan di dalam digital signature, DC image, gitu ya? Ya. Tapi saksi yang sebelum Anda ini juga menyatakan itu bisa diubah. Kalau C hasil yang metadatanya ada di digital signature dan di C image dan itu bisa diubah, bukankah itu berarti potensi kecurangan terjadi di situ? Artinya bisa mengubah angka ya? Betul Pak. Majelis Hakim. Contoh yang tadi saya jelaskan soal tadi penjelasan dari ahli, dari saksi. Ketika di suatu daerah tidak ada wifi dan dia tidak bisa memfoto, hasilnya itu dimasukkan di dalam kardus dan kemudian baru difoto di kecamatan. Pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin saya yang di sini dihasilkan betul saya yang dihasilkan dari TPS itu karena sudah dibawa berhari-hari? Apa yang bisa menjamin itu? Jadi di daerah 3T, kalau tidak ada jaminan seperti itu, kami bisa menduga itu semuanya bisa curang di situ. Tadi dikatakan bahwa Sirekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa Sirekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah, karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksi yang juga mengatakan bahwa dia tidak puas dengan pernyataan itu. Bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya. Sirekap bisa dibuktikan
telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Baik, kita lanjutkan diskusi saya ke Bang Zaid. Bang Zaid, tadi yang menjadi concern adalah kalau misalnya ada beberapa wilayah yang tidak ada wifi, kemudian surat suaranya itu dimasukkan dan tidak sempat difoto. Nah itu tapi tidak bukti-buktinya, karena juga kalau misalnya dari apa yang disampaikan dari kuasa hukum mengatakan bahwa DPT sebenarnya harus maksimal 300, kemudian ada yang sampai ribuan. Itu data-datanya, fakta-faktanya, bukti-buktinya ada? Nah itu yang makanya sedari awal kita anggap ini adalah problem serius. Sekarang pertanyaannya, ini fakta persidangan. Kita tahu dari mana yang diupload di C-Hasil itu adalah C-Hasil yang sebenarnya. Kan gitu. Ini ada 820.000 TPS loh. Ya kan? Nah itu kita tahu dari mana. Di sisi lain yang kedua, ini fakta persidangan juga. Ini ahlinya KPU atau saksinya KPU kemarin ya. Jadi sistem habis kita foto, habis kita capture, itu langsung naik tanpa proses verifikasi. Ah, ini yang jadi salah. Kenapa ini nggak diverifikasi? Artinya kan problem juga. Ini kan harusnya sedari awal diantisipasi dong hal kayak gini. Kenapa ini muncul ke publik tanpa proses verifikasi? Ya itulah 170 suara jadi 170. Ya kan? Itulah problem-problem itu kan di situ kan. Nah, ketidakadaan proses verifikasi ini ya yang menjadi sekarang di masyarakat, ya kan, kita tahulah betapa viralnya masalah Sirekap, pantesan menangan. Kita kan nggak pengen pemimpin yang terpilih itu kehilangan legitimasinya karena hal-hal yang kayak gini. Tapi masyarakat sekarang di era keterbukaan kan udah cerdas semua, gitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sidang kemarin, itu kan Prof. Eni itu sampai, Eni Nurbaningsih itu, majelis itu sampai bilang, Bawaslu, KPU itu situng 2019, dan Sirekap 2024 ini apa bedanya? Waktu itu ada problem apa, sekarang udah diselesaikannya apa? Nah ini kan nggak mampu dihadirkan di persidangan kemarin. Ini yang sangat disayangkan. Makanya kita, bukan kami ya, dari pihak pemohon 2 itu dari 03 itu minta dikonfrontir. Karena apa yang kata ahli kita, apa yang kata saksi kita berbeda apa yang dikatakan oleh developer ataupun ahlinya dari si developer itu. Jadi di sini masih ada keambiguan, gitu. Ini balik lagi masih ada keambiguan tentang kebenaran sistem informasi lagi. Kalau kita merujuk lagi ke aturan yang sudah disampaikan tadi kan salah satunya adalah alat publikasi, ya kan? Tiga poin yang tadi. 3 poin itu kan, salah satunya adalah alat publikasi. Kita mau publikasi apa sih dari pemilu ini? Kalau hal yang tidak benar buat apa dipublikasi? Ini kan jadi chaos di masyarakat. Nah ini yang problem yang saya rasa solusinya adalah memang harus dilakukan audit terbuka di di persidangan. Seperti halnya kami mencurigai adanya, ya kan? Saya tambah sedikit, mencurigai adanya dugaan kecurangan menggunakan bansos. Makanya majelis memanggil menteri besok, ya kan? Kita dengarkan keterangannya besok. Kurang lebih sebelum ke Bang Habib. Dikit ya, biar nggak miss, karena saya menanggapi Pak Saldi Isra dengan Pak Horman tadi kan soal penting nggak penting. Itulah bijaksananya para hakim konstitusi ya, yang bersikap negarawan. Gaya atau model beracara di Mahkamah Konstitusi itu beda dengan model beracara di perdata maupun pidana. Kayak kalau kebanyakan kan saya perdata di pidana, begitu nggak penting langsung dismiss, nggak usah dibahas. Tapi mereka menganggap penting semua hal ihwal yang didalilkan oleh pemohon. Jadi kalau udah didalilkan, itu pasti akan dijawab. Jadi dalam konteks pemeriksaan sangat luas, tetapi dalam konteks perumusan putusan mereka akan strict. Pasti ditolak nih soal hal-hal ihwal terkait Sirekap ini. Yang kedua, saya juga yakin masyarakat sudah cerdas. Masyarakat sudah self-educated ya, mengedukasi sendiri. Mana yang memang secara undang-undang dan secara faktual menjadikan rujukan dan mana yang tadi dikatakan alat bantu. Ada angka misalnya satu TPS 3.000. Masyarakat tahu. Masyarakat kita jangan dianggap nggak cerdas, tahu nggak mungkin orang di TPS cuma ada 300 orang, gitu kan, mana ada 3.000. Dan itu kan pasti dicek TPS-nya mana. Karena itu yang kita lihat tadi Pak Bambang Wijayanto senior saya yang disampaikan dugaan. Padahal kalau ketika kita bersidang, kita nggak bisa seragu itu lagi langsung. Harus ada buktinya, ada kecurangan, begitu. Ya kan? Bukan di Sirekap, tapi di rekapitulasi berjenjang di provinsi A, di kabupaten A, di TPS sekian ratus TPS. Which is
Kalau kita lihat struktur anatomi permohonan paslon 1 dan 3 ini sejak awal, itu kan minim sekali. Yang faktual-faktual ini. Ya kan kebanyakan analisa gitu. Nah, sebenarnya kan poinnya juga untuk dibuka secara terang benderang di publik agar memang situng tahun 2019 mau sirekap, ya kan? Terus kita perbaiki. Pasti ada perbaikan begitu terus ya, Bang, kita upgrade. Pasti harus, itu kita sepakat. Kita sangat sepakat dengan apa Adinda Zaid ini kan, sangat-sangat sepakat ya. Tapi jangan juga ini katakan mempengaruhi rekapitulasi berjenjang gitu. Nanti saya mau ke Pak Arief. Pak Arief, kalau melihat boleh nggak sih, bisa nggak sih ada audit forensik yang dilakukan dan juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Pak Zaid nanti ya? Kita tahan dulu sejenak, kita kembali saat lagi. Apa itu audit forensik? Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Arief, kalau melihat sebenarnya bisa nggak sih ada audit forensik yang langsung dilakukan di persidangan MK, atau biasanya seperti apa? Dan kemudian dari proses yang cukup panjang mungkin dari perhitungan sirekap ini, di mana yang bisa ada missing link-nya sebenarnya Pak Arief? Sehingga banyak sekali ambigu-ambigu yang tercipta di 01 dan juga 03. Ya, pertama audit. Selayaknya di dalam banyak proses ya, di dalam banyak aspek kehidupan, audit itu baru akan dilakukan setelah seluruh proses penggunaannya selesai. Tapi apakah tidak mungkin digunakan audit atau dilaksanakan audit di tengah-tengah perjalanan? Ya tentu sangat mungkin. Tetapi kan pasti kita melakukan audit sampai dengan titik itu. Berhenti di sini ya sudah, hanya diaudit sampai ini. Artinya belum seluruh perjalanan selesai. Nah, kalau kita melihat pelaksanaan pemilu berdasarkan tahapan, sebetulnya ending dari pelaksanaan pemilu itu ya nanti ketika ada pelantikan. Pelantikan anggota dewan untuk pileg, pelantikan presiden dan wakil presiden untuk pilpres. Nah, itu begitu dilantik selesai, maka setelah itu dalam siklus pemilu ada tahapan yang disebut evaluasi. Nah, mungkin dalam idealnya ya, di dalam tahapan evaluasi itulah dilakukan audit. Oh, ini sudah benar. Oh, perlu penyempurnaan segala macam. Jadi audit untuk perbaikan nantinya sirekap ke depannya, ya, bukan audit apakah memang benar konfirmasi ada kejanggalan yang dirasakan oleh beberapa pihak begitu. Dan sebetulnya itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan sebenarnya gampang saja. Kita lihat login, logoutnya, kita lihat terjadinya perubahan, semua itu dan dengan bantuan teknologi itu kan satu kali klik semua hal bisa dibaca. Sendiri sebenarnya audit itu perlu tidak dilakukan ketika proses walaupun memang belum secara keseluruhan tapi step by step-nya itu perlu tidak? Kalau itu tergantung dalam proses persidangan kalau maksudnya ya, pada saat ini misalnya kalau misalnya berdasarkan dengan apa yang terjadi dengan keeroran di sirekap itu perlu tidak sih sebenarnya kalau misalnya proses untuk melengkapi secara keseluruhan agar sistem lebih baik lagi gitu. Kalau proses persidangan ya tentu tergantung pada perkembangan proses persidangan. Tapi kalau misalnya dari tergantung putusan para pihak dan majelisnya. Tetapi kalau saya bicara dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu, ya siklusnya itu seperti itu. Pertama perencanaan, kedua pelaksanaan. Nah, hari ini kita sebetulnya masih dalam tahap pelaksanaan ini. Nah, barulah tahap yang ketiga evaluasi. Nah, lalu ada rekomendasi perbaikan untuk pemilu ke depan kita harus melakukan apa. Jadi prinsipnya kalau mau dilakukan pemeriksaan audit itu sangat mungkin bisa gitu loh. Tapi dari sisi penyelenggara biasanya kita melakukannya pada tahap itu gitu. BSSN udah kemarin. Bang Zaid dulu. Jadi berdasarkan fakta persidangan, nih saya bicara persidangan ya. Setelah kita tanyakan, dari KPU itu menginformasikan, dan itu menjadi fakta persidangan, bahwasanya BSSN dan BRIN sudah melakukan audit pada sirekap. Nah, cuma kita tanya, cuma saya nggak tahu, itu audit setelah dilakukan pelaksanaan pemilu atau audit sebelum digunakan? Itu bulan Januari sebelum digunakannya aplikasi ya, sebelum digunakan itu sudah diaudit. Apa hasilnya? Nah, itu yang kita minta. Gitu. Dalam persidangan kemarin kalau memang betul sudah diaudit, kita minta hasilnya. Dijadikan itu fakta persidangan. Kalau memang tidak ada kecurangan dan hal yang ditutupi, untuk apa takut kan gitu kan? Itu yang kita mintakan, tapi mudah-mudahan dikabulkan ya oleh majelis nanti. Karena menurut KPU, BSSN dan BRIN adalah pihak yang tepat untuk melakukan audit. Dan audit itu sudah dilakukan pertanggal kalau tidak salah kita kemarin terinfo itu di 15 Januari 2024. 15 gitu. sebelumnya. Terakhir Bang Habib? Ya,
tentu ya, apakah audit di tengah, audit di akhir. ya nggak ada masalah kalau bagi kami, silakan saja ya. Apakah teman-teman pengen melihat audit yang dilakukan oleh BSSN atau BRI ya, BRI. Oh, BRIN. Kalau BRI bank itu. Nanti audit kredit gitu. Ya kan Lebaran BRI ya. Beda itu ya, nama Lebaran. Nggak ada masalah bagi kita ya. Kita juga sarana untuk edukasi bagi masyarakat, ya kan ya, supaya masyarakat ngelihat, masyarakat itu kan nggak pengen terus-terusan gontok-gontokan, tapi melihat sesuatu sesuai dengan proporsinya, ya kan. Kita juga nggak akan bela mati-matian KPU dan Sirekapnya, ya kan. Kalau memang ada masalah, ya kan, ya silakan diperbaiki. Tapi kami hakul yakin, teman-teman KPU nih, penerusnya Pak Arief ini, sosok-sosok dan tokoh-tokoh yang independen, ya kan, ya nggak akan mungkin menggunakan membiarkan Sirekap menjadi instrumen kecurangan. Kita sudah harus tutup nih, karena jam 8 kita sama-sama akan mendengarkan kan sidang. Baik, terima kasih Bang Habib, Bang Said, terima kasih Bang Habib, terima kasih Mas Arief, terima kasih.